Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Berjumpa kembali di sini di dalam mata kuliah pemrograman Web 2 bersama saya Dendi Kurniawan. Dan di video ini kita telah memasuki pertemuan ketiga di mana kita akan membahas mengenai struktur kendali. Baik teman-teman, jika sudah siap untuk mengikuti perkuliahan online, pastikan Anda sudah memiliki atau sudah menyiapkan buku catatan dan juga alat tulis guna untuk mencatat perihal yang penting di dalam pertemuan hari ini. Ya, apa itu struktur kendali? Dan contoh di sini akan ada dua, yaitu perulangan dan juga pengkondisian. Jadi di dalam bahasa pemrograman apapun, pasti kita akan mengenal perulangan dan juga pengkondisian. Apa saja itu? Mari kita lihat. Contoh dari perulangan, ataupun sering juga disebut sebagai looping, ada di situ for, dan juga ada while, kemudian juga ada do while, dan juga for each. Ada 4 perulangan, cuma di dalam pertemuan hari ini kita akan berfokus kepada 3 yang atas dulu, yaitu for, while, dan juga do while. Kenapa? Karena for each ini digunakan untuk mengulang perintah dari array. Jadi kita akan mempelajari for each ketika kita sudah masuk ke bab data array. Ya, ini adalah sebuah perulangan dan contoh yang kedua atau bagian yang kedua yaitu pengkondisian. Di mana di situ ada if else, ada juga ternary dan juga ada switch. Ya, selain ini masih ada beberapa lagi teman-teman yang mana sudah saya berikan di dalam materi PowerPoint ini yang teman-teman bisa unduh nanti, yang linknya ada di bagian bawah video ini di siakat. Baik teman-teman, langsung saja kita menyiapkan tools kita langsung praktek aja ya. Jangan lupa di sini teman-teman gunakan text editor teman-teman ya, tidak harus Sublime Text. Boleh juga menggunakan Visual Studio Code, Notepad++, ataupun text editor yang lainnya, karena banyak sekali ya. Baik, di sini karena sudah pertemuan ketiga akan saya siapkan folder di dalam PHP dasar ini, yaitu ada 2 ya. Ada pertemuan 3. Baik, saya akan buka folder pertemuan 3 tersebut. Nah, ini akan saya split monitornya. Di bagian kanannya akan saya buka web browsernya, biar kita nanti langsung bisa melihat bagaimana teks sintak yang kita tulis langsung bisa terlihat di dalam web browser. Ya, dan jangan lupa pula teman-teman mengaktifkan web servernya. Di sini saya menggunakan SAMPP. Kalau teman-teman menggunakan WAM, ALAM, ya atau MAM, oke, silahkan aktifkan aplikasinya terlebih dahulu. Pastikan sampai berwarna hijau dan di bagian bawah sini tertuliskan running. Ya, ini sudah berwarna hijau, kita bisa minimize. Baik, di pertemuan hari ini kita mempelajari mengenai kita simpan dulu ya, biar dia paham. Ini adalah sintak PHP. lat1.php, saya enter. Ya, kalau belum disimpan, tadi halamannya nggak mau ketika kita tekan atau tulis PHP, kemudian kita tekan tombol tab ya. Sekarang kita sudah simpan dengan ekstensi .php, sehingga ketika kita tulis PHP, kemudian kita tekan tombol tab, dia akan membentuk struktur dari PHP. Oke, di pertemuan hari ini kita membahas mengenai perulangan. Ya, saya buatkan seperti ini biar juga teman-teman bisa lebih memahami ya. Dan ini saya buat komentar ya, biar tidak dieksekusi oleh interpreter dari PHP-nya. Perulangan di situ yang pertama ada for, kemudian yang kedua ada while, dan terus yang ketiga ada do while. Ya, sedangkan yang keempat sebenarnya ada yang namanya for each. Ya, ini perulangan khusus array.
Apa itu array? Nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Baik, yang pertama adalah perulangan for. Ya, jadi perulangan for ini ada beberapa bagian teman-teman ya. Yang pertama itu adalah inisial atau biasanya dikasih sebuah variabel ya. Teman-teman pasti sudah mengetahui variabel ya. Kalau belum tahu silahkan simak dulu video yang kedua ya, karena ini juga lanjutan dari video sebelumnya. Oke, jadi di bagian for ini yang pertama ada bagian inisial yang biasa dikasih suatu variabel ya. Jadi inisial, kemudian inisial ini ada nilainya, misalkan 1 gitu ya. Kemudian bagian kedua itu adalah terminasi ya, dia dipisahkan dengan titik koma teman-teman. Terminasi ini kondisi berhenti perulangan ya. Jadi ketika kondisi ini benar atau salah ya, atau sampai berapa kali dia akan diulang ya. Misalkan di sini dia dikasih variabel juga ya, dari inisial ini, misalkan jika sudah melebihi dari nilai sekian ya, misalkan kurang dari 5 ya. Nah, jika melebihi 5 berarti dia akan berhenti ya, dia akan berhenti atau menstop perulangan ini. Oke, jadi nilai pertama kan 1 diinisialisasi, kemudian determinasi. Jika 1 ini nilainya sudah lebih dari 5 ya, atau nilai 1 ini selama nilainya kurang dari 5, lakukan perintah di bagian yang ketiga ini, yaitu increment atau decrement. In atau decrement. Nah, increment atau decrement ini dia menggunakan plus ataupun min ya. Oh maaf, ini tidak ada titik komanya. Baik, ini adalah kondisi dari for ya, atau bagian dari for. Tapi tulisannya tidak seperti ini teman-teman. Jadi ini kita gantikan, misalkan biasanya perulangan itu dia menggunakan variabel i umumnya. Meskipun teman-teman juga bisa untuk mengganti variabel i tersebut, misalkan menjadi angka ataupun nilai atau value, bebas. Seperti syarat ketika kita ingin membuat suatu variabel ya. Oke, di sini saya kasih i saja ya. Kemudian terminasinya misalkan selama i kurang dari 5 ya, $i kurang dari 5 ya, variabel i kurang dari 5. Oh maaf, ini i nya itu kasih nilai dulu yang awal ya. Yang awal itu mau dikasih 0 atau dikasih 1, menyesuaikan dari kebutuhan nantinya ya. $i sama dengan 1, i kurang dari 5, lakukan increment, penjumlahan $i plus ya. Apa yang akan diulang? Yang akan diulang kita letakkan di bagian kurung kurawal ini. Di bagian sini misalkan kita tulis echo, bisa berupa echo atau bisa berupa perintah-perintah yang lain. Seperti itu ya. Sekarang di sini saya akan tampilkan hello mahasiswa Universitas Telkom. Ya, seperti ini ya. Ya, biar nanti menjadi lebih rapi ke bawah gitu ya, kita bisa tambahkan suatu enter ya, kita kasih br, jangan lupa titik koma, dan coba kita simpan, kita lihat hasilnya. Localhost, kemudian php dasar, kita masuk ke pertemuan 3 ya. Oke, di situ ada file bernama latihan1.php. Nah, seperti ini teman-teman. 1, 2, 3, 4. Loh, Pak, tadi kan i kurang dari 5. Kenapa jumlah yang diulang hanya 4? Nah, coba kita logika teman-teman. I itu dimulai dari 1. Ya, jadi kita cetak 1 dulu. Ya kan? Selama i itu kurang dari 5, lakukan perulangan yang ada di dalam kurung perawal. I1 ya, atau kita kasih ini aja nilai. Ya, di sini kita kasih nilai i-nya. Ya, biar teman-teman bisa melihatnya. $i hello mahasiswa Universitas Telkom. Ingat ya, petik 2 itu lebih sakti daripada petik 1. Jadi $i ini akan dieksekusi angkanya ya, bukan variabelnya, tapi angka yang ada di i. I sama dengan 1, dimulai dari 1 sampai kurang dari 5 ya. Kurang dari 5 berarti kan 4.
Nah, ini Anda bisa lihat 1, 2, 3, 4. Nah, kalau di sini dimulai dari 0, ya di sini awalnya 0 dan dia akan dicetak menjadi 5 kali. Nah, untuk mencetak seperti ini, ya, angka yang akan ditampilkan seperti itu lebih bagus teman-teman memulainya dari angka 1, ya kan? Nah, tadi kan saya katakan boleh dimulai dari 0, boleh dimulai dari 1, tergantung kebutuhan. Nah, kalau kebutuhan kita adalah untuk menampilkan angka tersebut, lebih bagus kita memulai dengan angka 1. Karena kalau kita menulis suatu daftar, ya itu kan pasti dimulai dari angka 1, bukan dimulai dari angka 0. Ya. Nah, terus bagaimana di sininya? Ketika kita ingin mencetak 5 kali, sedangkan kalau kita mulai dengan angka 1, nanti hasilnya sampai 4 saja. Kita bisa menambahkan sama dengan di bagian terminasinya. Ya. Terminasinya kita bisa tambahkan dengan kurang dari sama dengan, sehingga dia akan ditampilkan sampai ke 5. Atau kita juga bisa mengubah nilainya, ya, menjadi 6. Nah, seperti ini. Sama saja. Ya, tergantung teman-teman mau gunakan yang mana. Ya, apakah harus menggunakan kurang dari 6 atau kurang sama dengan 5? Ya, terserah teman-teman mau menggunakan yang mana. Yang penting hasilnya sama saja. Oke, sampai sini bisa dimengerti teman-teman? Nah, ini disebut perulangan for. Ya. Nah, kemudian yang kedua, oke, for-nya sudah selesai ya. Kalau ada yang ditanyakan bisa berdiskusi di grup WA. Ya. Jangan lupa pula untuk gabung di grup WA ya yang belum ya. Oke, saya buat komentar ya. Nah, biar tidak dieksekusi. Yang kedua sekarang, ini sudah selesai untuk for-nya, yaitu perulangan while. Strukturnya seperti ini perulangan while. Kita tulis while, kita kasih inisialisasi dulu, sama sebenarnya ya, inisialisasi, terminasi, dan juga in atau decrement. Increment yaitu naik ya. Nah, sebentar saya jelaskan juga. Tadi kan kita menggunakan increment ya. Increment dan decrement itu gimana maksudnya Pak? Increment itu plus plus. Kalau decrement berarti min min. Nah, kalau min min berarti dia akan dikurangi. Misalkan dari 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Jadi di sini nilainya lebih kecil, ya, di sini lebih besar. Dibalik seperti itu. Kalau diulang hasilnya menjadi I kurang ini lebih besar berarti ya. I lebih besar daripada 1. Nah, seperti 6, 5, 4, 3, 2. Ya, kalau ingin menampilkan 1, ya berarti sama dengan lebih besar sama dengan 1. Ya, seperti itu. Mau dimulai dari angka 5. Seperti ini. Ya, itu decrement, yaitu dikurangi. Kalau tadi increment, dijumlahkan. Cuma di sini kita harus ubah juga. Ya, misalkan kurang dari 6, ya, awalnya lebih sedikit, inisialisasinya lebih sedikit, terminasinya lebih banyak. Oke. Ya, kita lanjut ke while. While strukturnya sama sebenarnya. Kita ada inisialisasinya, misalkan kita kasih i, ya. Di dalam while ini inisialisasinya itu ada di bagian atas teman-teman. Dollar i sama dengan 1 misalkan ya, dan jangan lupa kasih titik koma. Dan ini terminasinya i sama dengan 1, kemudian terminasinya i kurang dari 6 ya, kita akan mencetak angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke, yang diulang kita masukkan ke dalam kurung kurawal. Nah, bedanya di sini untuk increment atau decrementnya nanti dia akan diletakkan di bagian akhir ya. Kita tulis dulu echo hello world misalkan, jangan lupa titik koma. Nah, increment atau decrementnya kita letakkan di bagian akhir sebelum penutup kurung kurawal ya, misalkan di sini dari plus plus. Oke, kita simpan. Ini sekarang kita hello world aja ya. Nah, ditampilkannya seperti ini. Hello world, hello world, hello world. Loh, kok mendatar Pak ke kanan? Ya, ini kalau saya perkecil juga dia akan ke kanan ya. Atau di areanya saya lebarkan, dia ke kanan semua.
karena di situ saya tidak kasih perintah untuk enter ya, untuk ganti baris. Nah, di sini saya kasih BR biar dia turun ke bawah. Ya, hello world. Kita ingin tampilkan nilai angkanya. Ya, hasilnya seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, jadi di sini dia akan mengulang selama kondisi terminasi ini terpenuhi atau benar. Ya. Nah, bagaimana supaya dia bisa sampai nilai salah biar perulangan ini berhenti? Si increment inilah yang menugaskan atau yang memberikan penambahan nilai. Jadi jangan sampai dolar plus plus ini Anda lupa ya, increment atau decrement ini lupa menaruhnya. Karena kalau ini sampai lupa ditaruh atau diberikan, kondisi ini akan selalu benar ya. I sama dengan 1. I kurang dari 6, lakukan perulangan ini ya. Kalau I ini tidak ditambahkan, tidak menjadi 2, tidak menjadi 3, tidak menjadi 4, jadi kondisi ini akan mengulang terus. Sehingga kalau kita refresh, nah dia akan mengulang sebanyak ini teman-teman ya. Ini kalau kita refresh, dia akan muter terus ya. Dia tidak mau berhenti. Ini disebut sebagai looping forever ya, looping tiada henti atau looping infinite. Ini akan error nanti. Ini Anda bisa lihat sekarang menjadi banyak sekali ini ya, error dia malahan ya, ini ya. Sampai berapa tadi? Ini masih muter terus ya. Bagaimana cara menghentikannya? Kita close aja browser ini ya. Kita close browser itu, kita perbaiki dulu sintak kita di sini ya. Oke, kita buka dulu. Kita perbaiki dulu sintak kita sebelum kita mengunjungi web ini ya. Kita perbaiki, kita kasih nilai increment $i plus. Ya, biar I ini nanti bisa berubah menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4, 5, 6 ya, sehingga dia bernilai salah. Oke, jangan lupa disimpan dan kita lihat localhost ke HP dasar pertemuan 3 ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, bisa dimengerti ya. Oke, itu yang kedua berkaitan dengan while. Jadi tetap ada inisialisasi, ada terminasinya, dan juga ada increment atau decrement-nya. Yang diulang dimasukkan ke dalam sintak ini. Baik, yang kedua selesai. Kita masuk ke bagian yang ketiga. Perulangan ketiga adalah do while ya, bukan duel berkelahi ini ya. Baik teman-teman, simak terus video ini dan catat bagian yang penting. Duel ini memiliki struktur seperti ini. Do, terus di bagian bawahnya ada while. Nah, semacam seperti ini. Lakukan hal ini selama kondisi bernilai benar ya. Lakukan hal ini selama kondisi bernilai benar. Oke, tadi kan juga seperti itu ya. Lakukan perulangan ini atau kita cek dulu nilai ini. Jika posisinya benar, jika nilainya benar, lakukan perulangan ini. Untuk while, untuk for juga sama. Lakukan perulangan sebanyak ini ya. Atau lakukan perulangan ini selama posisi ini benar. Ya, perulangan ini maksudnya ya. Nah, selama posisi ini benar, lakukan perulangan ini. Ya, selama posisi ini benar, lakukan perulangan ini. Selama posisi benar, lakukan perulangan ini. Tapi kalau duel kebalik, lakukan perulangan ini selama posisi ini benar. Dilakukan dulu baru dicek nilai kebenarannya, benar atau salah. Itu kalau duel. Berbeda dengan for, berbeda dengan while. Kalau for dan while, dia dicek dulu posisinya benar atau salah. Kalau benar baru diulang. Kalau salah berhenti atau tidak diulang. Tapi kalau duel, yang penting diulang dulu. Yang pertama kali itu dia diulang dulu, ditampilkan dulu. Tapi jika posisinya benar, dia akan diulang lagi. 2, 3, 4. Ya, oke. Kita kasih nilai dulu. Kita kasih inisialisasi dulu. Misalkan $i, kita kasih nilai 1. Do, ya kita lakukan perulangan yang ada di dalam kurung perawal ini, misalkan echo
Echo-nya saya akan tampilkan nilai I-nya. Kemudian di sini saya kasih nama saya misalkan Randy Kurniawan. Ya. Terus saya kasih BR biar nanti dia ada enternya. Jangan lupa titik koma. Nah, well, ya, baru kita di sini memberikan terminasinya. $i kurang dari 5. Nah, terus increment decrementnya di mana, Pak? Ayo, siapa yang bisa menjawab kira-kira? Jawab dalam hati ya. Jangan lupa titik koma. Increment atau decrementnya sama dengan well, yaitu sebelum kurung penutup. Nah, di sini $i plus. Jangan lupa titik koma. Oke. Jadi ketika posisi ini benar, ya, atau lakukan perulangan ini selama posisi ini benar. Oke, coba kita refresh. Hasilnya 1, 2, 3, 4. Ya, karena dia diulang sampai kurang dari 5. Kalau kurang dari sama dengan 5, berarti dia diulang sampai 5 kali. Ya, ini posisinya benar. Sehingga dia mengulang 5 kali. Bagaimana kalau posisinya salah? Misalkan di situ saya kasih nilai I awal itu adalah 5. Dan di sini kita hapus ya biar lebih mudah memahami. Ini posisinya saya ubah menjadi 3 ya. Jadi I itu nilainya 5. Selama I itu kurang dari 3 kan berarti 1, 2 ya kan. Selama kurang dari 3 dia akan mengulang ini. Tapi ingat tadi sifat dari duel, dia akan mengulang dulu baru mengecek kondisinya. Meskipun posisi ini salah, ya kondisi ini kan salah ya. 5 itu kan lebih besar daripada 3. Nah, dia tetap akan mengulang meskipun hanya 1 kali. Ya, dia tetap akan diulang. Duel ini tetap akan mengulang meskipun nilainya salah. Ya, minimal dia mengulang 1 kali. Oke. Tadi kalau yang awal, yang duel ataupun for, coba kita hilangkan seperti ini atau kita tampilkan secara bersamaan ya. Di sini saya kasih echo atau kita kasih apa ya? Biar ada skatnya gitu. Kasih sama dengan itu aja ya. Sama BR gitu ya. Di sini juga kita kasih BR. Ini untuk membedakan antara duel dengan well. Oke, ini kita simpan dulu, kita refresh. Oh, ada yang salah nampaknya. Di sini echo-nya tidak ada titik komanya. Kurang titik koma ya. Echo $i ada yang salah nampaknya teman-teman. Di mana ini? Line 19. Sini ya. Oke ya. Jadi kurang di luar ya. Titik komanya harus di luar petik. Oke. Ini kondisinya salah ya. Ini yang di bawah garis itu adalah duel. Sedangkan yang di atas garis akan saya aktifkan kembali. Ya, ini kondisinya benar. Sekarang saya ubah menjadi kondisi yang salah. Misalkan di sini 6 kurang dari 1. 6 itu kurang dari 1, kondisinya salah. Ya, jadi dia tidak akan dicetak. Ya, meskipun yang atas ini ada tulisan hello world, ya, tapi dia tidak akan dicetak. Karena dia dicek dulu, kondisi ini tuh benar nggak? Kalau benar, cetaklah yang ada di dalam kurung kurawal. Kalau posisinya benar. Ya, tapi kalau posisinya salah, ya jangan dicetak, langsung dilewati aja. Ini kan posisinya benar ya. Apa ini kan posisinya salah ya. Jadi dia dilewati. Ya, sehingga hello world ini tidak dicetak. Tapi kalau duel, dia yang penting dicetak dulu 1 kali, baru dicek. Nah, karena PHP natif ini dia bekerja mengeksekut program dari perintah yang atas, dari line 1, 2, 3 ya, dari atas ini 20, 21 ya, cetak dulu baru dicek. Nah, itu sifat dari PHP natif ya, atau PHP prosedural. Oke, tapi kalau posisi yang atas ini misalkan benar, misalkan I-nya 1, I kurang dari 4 misalkan, ya ini kan posisi benar ya, 1 kurang dari 4 benar ya, dia akan dicetak.
Nah, semacam seperti itu teman-teman. Itulah perbedaan while dan juga do while. Kalau while dia dicek dulu baru dicetak, tapi kalau do while dia dicetak dulu baru dicek benar atau salah. Kalau salah ya dia sudah terlanjur mencetak satu kali ini, tapi kalau benar lanjutkan perulangannya. Oke, bisa dimengerti? Saya yakin teman-teman pinter semua, jadi bisa dipahami. Oke ya. Sekarang kita masuk ke membuat contoh. Ya. Kita bikin contoh di pertemuan 3, misalkan kita simpan dulu dengan nama contoh 1.php. Kalau tadi latihan 1 ya, ini contoh 1. Kita akan membuat suatu baris dan juga kolom. Ya, jadi kapan si perulangan ini bisa digunakan? Nah, misalkan di sini kita membuat suatu struktur HTML dulu ya. Nah, misalkan ini saya kasih nama kolom gitu. Terus di dalam bodinya ya akan saya bikin suatu table. Ya, tabel ini saya berikan atribut bordernya 1 ya, biar terlihat garisnya. Terus cell paddingnya saya buat 10, kemudian cell spacingnya saya buat 0 ya. Ini di dalam pemrograman web 1 ya, HTML ya. Nah, oke, segini kelihatan ya. Kemudian di dalam tabel itu kan ada TR dan juga ada TD ya. Nanti saya akan membuat seperti ini, 1,1 ya, tabel 1 kolom 1, tabel 1 kolom 2 itu ya, 2, 3, 4, 5 misalkan, 3, 4, 5 ya. Kemudian ketika kita ingin membuat suatu baris lagi, kita harus copy TR ini ya kan, seperti ini kan. Nah, ini berarti kan 2 di sini ya, 2, 2, 2, 2. Oke, kita simpan dulu, coba kita lihat hasilnya. Ini kita masuk ke contoh. Oke, hasilnya akan seperti ini teman-teman ya. 1, baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3, dan seterusnya. Baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 2. Nah, ini kita bisa membuat secara manual, tapi bayangkan ketika teman-teman nanti akan membuat ratusan kolom. Nah, daripada kita menulis seperti ini, misalkan ada 5 baris, kita harus copy TR ini sebanyak 5 kali. Kita bisa menggunakan sebuah perulangan ini ya. Jadi di bagian TR-nya kita ganti ya teman-teman dengan perintah yang lebih sederhana dengan menggunakan sintak PHP. Ya, pertama kita gunakan perulangan for. Ya, tadi ingat yang pertama adalah inisialisasi $i sama dengan kata kasih nilai 1 ya. Karena tadi kan baris 1 kolom 1 ya, bukan baris 0 kolom 0 ya. Kita mulai dengan angka 1. Dan kita nanti akan membuat misalkan 3 baris ya, TR-nya 3 kali. Tadi di contoh saya buat 2 ya, tapi ini saya buat 3 baris. $i 3 baris berarti kurang dari 4 atau kurang dari sama dengan 3 gitu ya. Boleh menggunakan kurang dari sama dengan ataupun kurang dari 4, boleh semua ya. Melakukan i plus. Nah, apa yang diulang? Yang diulang adalah echo perintah untuk membuat baris, yaitu TR. Jangan lupa di luar titik 2-nya kasih titik koma. Nah, di dalam TR kita juga akan mengulang lagi ya kan, yaitu mengulang si TD. Tapi kita membuka TR, kita harus menutup TR juga. Echo, kita kasih penutupnya TR di sini. Ya, maaf, berurung penutup TR titik koma. Nah, Pak, kenapa nggak dijadikan 1 aja?
Dijadikan satu maksudnya di sini jangan dikasih tutup, di sini jangan dikasih echo, kan sama aja ya, biar tidak banyak echo-nya. Ya ini bisa, cuma nanti di bagian tengah sini saya akan membuat suatu perintah PHP ya. Jadi pisahkan mana HTML, pisahkan mana PHP ya. Kan di dalam TR kita akan menggunakan perulangan untuk TD-nya ya, yaitu perulangan lagi for TD, maaf, for kita bikin inisialisasi apa ya, barisnya I sama dengan jangan I lagi, kalau I lagi nanti dia bingung ya. Ini atau kita ubah aja ya, I nya kita ubah menjadi B baris, terus ini kita kasih K untuk kolom ya. $K sama dengan 1. Kemudian selama K ini kurang dari sama dengan, tadi saya akan membuat 5 kolom ya, kurang dari sama dengan 5, lakukan $K plus plus ya, seperti ini. Terus kita bisa mengulang di dalam sini ya, ini perulangan di dalam perulangan, echo, barulah di sini kita tulis perintah TD nya. Nanti TD ini kita akan memasukkan nilai misalkan seperti tadi ya, 1,1, 1,2 seperti ini. Ini kita contoh dulu, kita tulis manual isinya ya, kita refresh ya, benar ya, ada 5 baris, ada 5 kolom, 1, 2, 3, 4, 5, dan ada 3 baris ya, ke bawahnya 3, ke kanannya 5. Nah, tapi angkanya masih salah, angkanya masih 1,1 semua, baris 1, kolom 1, baris 1, kolom 1. Seharusnya ini kan baris 1, kolom 2, baris 1, kolom 3. Ini juga sama, baris 2, kolom 1, baris 2, kolom 2, baris 2, kolom 3. Ya. Karena kita sudah tahu bahwa si B ini adalah baris dan K ini adalah kolom, kita tinggal memasukkan aja. Ya. $B, $K. Ya, kita simpan dan kita refresh ya, sudah jadi teman-teman ya. Kalau kita ingin membuat 10 kolom ya, kita tinggal ganti aja nilainya di sini, 10 baris ya, maaf ya, yang ke bawah 10 baris ya, tadi kan 3, sekarang kita ganti menjadi 10 ya, langsung jadi 10 seperti ini. Semudah itu ya teman-teman ya. Oke, kita coba buat 5 aja biar persegi gitu ya. Nah, itu untuk perulangan ya, dan masih banyak lagi nanti contoh-contoh yang lain dalam pemanfaatan perulangan ini. Baik, nah kemudian sebenarnya ada lagi cara templating. Nah, ini yang teman-teman nanti akan mendapatkan ataupun akan sering menjumpai ini ya, yaitu memisahkan mana PHP mana HTML ya. Ini kan kebanyakan tanda kurung ini nanti ya, seperti ini ya. Kita nanti bisa ganti ya dengan misalkan for ini menjadi n4 seperti itu ya. Jadi for ini kan penutupnya di mana ya, for ini, terus for ini penutupnya di mana. For yang atas itu penutupnya ini teman-teman ya, for yang bawah penutupnya ini. Nah, kita bisa ganti dengan gaya templating, yaitu mengubah kurung penutup ini dengan istilah ya. Nanti kan ada for, kemudian juga ada selain for itu for each ya, ada for each, kemudian ada lagi istilah-istilah yang lain yang sama-sama menggunakan kurung penutup dan kurung pembuka, kurung kurawal. Nah, ini untuk miliknya si for yang dalam, kita bisa ganti di bagian for itu dengan menggunakan n4 ya, tapi kita harus bungkus dengan PHP ini. Oh, ini sudah masuk di PHP-nya ya. PHP ini sudah masuk. Nah, ini kan di dalam ini semuanya menggunakan PHP. Ya, ini cara yang kedua, yaitu menggunakan templating. Saya akan tuliskan di bagian bawah sini, teman-teman. Ya, saya akan tuliskan di bagian bawahnya
yaitu kita nanti yang pertama perulangan menggunakan TR, ya kan? Nah, ini perulangan TR dulu. Jadi pisahkan mana yang PHP, mana yang HTML. Kalau ini kan sudah digabung ya, ada echo itu kan miliknya si TR ya, maksud saya. TR ini kan miliknya HTML. Jadi kita keluarkan. Nah, yang pertama kita bisa tulis PHP sama dengan yang atas ya. For bla 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 ini. Ya. PHP for $B misalkan sama dengan 1, terus $B kurang dari sama dengan 5, $B plus, ya kan, sama ya. Nah, cuma for-nya nanti yang kita ganti untuk kurung buka kurung tutupnya ya. Tadi di atas kita menggunakan kurung kurawal, kita di sini pengen menggunakan titik 2, ini bisa ya. Dan ini penutup PHP-nya biarkan di situ ya, biarkan di situ aja. Nah, kita tapi harus menutup for-nya dulu di bagian bawah menggunakan PHP lagi, yaitu menggunakan perintah and for. Nah, agak sedikit lebih rumit ya. Pak, tadi kan lebih enak kurung kurawal, ya udah kurung kurawal gini aja. Tapi inilah nanti yang akan teman-teman banyak jumpai ketika teman-teman sudah bermain dengan project. Ini gaya templating ya. Kalau teman-teman download template dari internet, dari GitHub-nya orang lain ya, itu teman-teman nanti bisa biar bisa memahami ini gimana sih kok ada and for, bisa ada for gitu ya. Jadi ini memisahkan antara si PHP dengan HTML. Jadi di sini nggak ada echo lagi, nggak ada echo. Oke, ini baru di bagian atas kita sampai di sini. Ya, ini kan PHP-nya sudah ditutup. Nah, di bagian sini kita akan ulang TR-nya. Ya. Kita ulang TR-nya. Nah, penutup TR-nya kita enter di bagian bawah. Ya, sebelum N4-nya. Ya, ibaratnya ini, ya. Oke. Ini ya. Ini ibaratnya ini, N4 ini ibaratnya yang kurung kurawal. Oke, kemudian di dalam TR ada perulangan dari TD, ya kan? Nah, PHP for $kolom, misalkan dimulai dari 1, $kolom kurang dari sama dengan 5, $kolom plus. Ya, kita gunakan tanda titik 2. Ya, dan kita jangan lupa untuk menutup si for yang ini ya. Kalau pembukanya titik 2, penutupnya N4. PHP N4. Semacam seperti ini. Oke ya. Oke, ini berarti for K ini yang ini ya. Nah, N4 berarti yang mana? N4 itu berarti for yang ini. Penutupnya mana itu? Ini ada yang kehapus ya nampaknya di sini ya. Ini penutupnya. Oke. Ya, for and for. For ini di atas, and for ini untuk penutup ini. Untuk penutup yang itu ada di sini ya, miliknya TR. Ini miliknya TD, nanti di bagian sini ada TD. Ini kan sudah ditutup PHP-nya. Jadi di sini kita sintak HTML. TD, kemudian di dalamnya kita bisa kasih perintah PHP ya. Akan banyak sekali tag-tag PHP nantinya ya. Ini memang yang dianjurkan seperti ini. Di dalam HTML banyak sintak PHP, bukan di dalam PHP banyak sintak echo seperti ini. Ini tidak dianjurkan ya. Oke, TD PHP kita kasih perintah yaitu untuk menampilkan ya, perintah dari PHP untuk menampilkan yaitu $i, $B, $K, $baris, $K. Jangan lupa titik koma. Oke, coba yang atas ini saya nonaktifkan, saya buat komentar ya, atau kita hapus saja biar mantep ya.
biar mantap. Hasilnya ada yang error nggak ini? Ya, sama aja hasilnya. Ya, jadi meskipun caranya berbeda, tapi hasilnya tetap sama. Nah, ini yang berfungsi sudah yang milik kita. Misalkan di sini bisa kasih nilai 7, ya biar membedakan ya. Ya, sekarang 7. Ya, ini adalah gaya templating. Ya, banyak sekali tutup buka tag PHP, tapi itulah yang disarankan. Oke teman-teman, silahkan di capture, silahkan dicatat, di pause dulu videonya kalau ini merasa penting ya, sebelum saya ganti ke bagian yang kedua, yaitu pengkondisian ya. Pengkondisian. Nah, kadangkala di dalam PHP ini kita akan bisa meloncat-loncat dari perintah yang kita mau ya. Misalkan nanti jika kondisinya terpenuhi, kita harus meloncat ke sana, jika kondisinya salah kita harus meloncat ke sini ya. Jadi pengkondisian ini tadi contohnya ada berapa teman-teman? Ada if else, ada ternary, dan juga ada switch ya. Oke, kita lihat yang pertama ada if ya. Misalkan di sini kita membuat variabel x dengan nilai misalkan 10 ya. Kita kasih pengkondisian if x kurang dari 20, lakukan perintah ini, echo benar ya. Sama ya dengan tadi ya, selama kondisinya terpenuhi lakukan perintah ini ya kan, pengkondisian ya. Terus bedanya apa Pak? Nah, kalau if kita bisa memberikan dua jawaban, misalnya dua pilihan, benar atau salah ya. Coba ini saya refresh dulu, tapi ini di latihan 1. Latihan 1. Nah, benar gitu ya. Atau ini saya buat seperti tadi ya, yang kecil gitu. Kondisi ini benar ya. Tapi ketika ini X itu saya ubah nilainya menjadi 22 ya. 22 itu lebih besar daripada 20. Jadi kondisi ini salah. Dia tidak menampilkan apa-apa ya. Nah, aku pengennya di sini menampilkan salah. Nah, di mana nilai salah itu kita bisa letakkan setelah kurung berawal. Misalkan di sini echo salah, seperti itu ya. Nah, kalau kita letakkan di sini muncul lah salah. Oke, sudah seperti yang saya harapkan. Coba saya cek lagi, misalkan di sini nilainya menjadi 19. 19 itu kurang dari 20. Kondisi ini berarti benar ya. Nanti yang dicetak berarti benar. Coba kita refresh. Loh, benar salah. Salahnya ikut kecetak. Nah, terus gimana caranya untuk menampilkan salah satu saja? Kalau benar ya benar saja, kalau salah ya salah saja. Nggak usah benar salah. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa yang menggunakan sebuah perintah else ya. Nah, salah ini kita bisa taruh di sini misalkan ya. Jika kondisi ini benar, lakukan pencetakan yang ada di dalam kurung berawal. Selain itu, nah, else ini sama saja. Selain itu, nah, cetak salah. Ya, jadi selain benar ya, atau selain X itu kurang dari 20, lakukan pencetakan salah. Jadi kalau seperti ini yang dicetak, ini kan kondisinya benar, hanya yang benar aja. Ya, salahnya sudah tidak ikut kecetak, karena salah itu sudah kita masukkan ke else. Coba sekarang kita masukkan nilai 21 di X-nya. Apa yang tercetak? Yaitu hanya salah. Oke ya, misalkan tiga kondisi sekarang. Ada benar, ada salah, terus ada tengah-tengahnya apa ya? Netral, bingo ya. Misalkan ada bingo. Ya, misalkan di sini saya kasih suatu else if ya. Jadi ada kondisi tengah. Kondisi tengah kita harus kasih else if, tapi kalau kondisi akhir kita hanya else aja. Else if misalkan nilai X itu adalah
sama dengan ya 20, lakukan pencetakan ini. Nah, lakukan pencetakan ini yang ada di tengah ini. Echo bingung gitu ya, misalkan ya, netral atau di tengah-tengahnya membingungkan gitu ya. Nah, sekarang kalau kita masukkan nilai 21, dia tetap salah ya, karena di atas dari 20. Sedangkan kalau kita masukkan nilai 20 sama persis ya, 20 kurang dari sama dengan 20, hasilnya ini ya, yang dicetak yang kedua ya. Oke, bingung gitu ya. Kemudian kalau 19 sekarang, benar. Nah, ini bisa teman-teman jadikan patokan nanti ya. Misalkan nilai X-nya misalkan 50, itu mendapatkan nilai D. Terus misalkan nilai X-nya itu kurang dari 70, dia mendapatkan nilai C misalkan ya. Terus ada lagi misalkan nilai X-nya kurang dari 80, mendapatkan nilai B ya, semacam seperti ini ya. Coba nanti hasilnya seperti apa ya. Kalau X-nya kurang dari 90, mendapatkan nilai AB. Kalau lebih dari, sekarang ya, lebih dari 90, mendapatkan nilai A. Selain itu nilainya adalah E ya. Coba sekarang misalkan saya kasih nilai di sini X-nya yaitu 70 ya, atau 65 lah. Coba yang ditampilkan yang mana kira-kira? C, 65 kurang dari 70 ya. Atau di sini nilai Anda adalah, gitu juga boleh ya. Nilai Anda adalah ini juga bisa disimpan di variabel ya. Si nilai Anda adalah ini, misalkan variabel A, tinggal nanti panggil $A D, $A C, $A B, itu juga bisa. Oke, nilai Anda adalah C ya. Kalau nilainya 100 misalkan, nah nilai Anda adalah A. Seperti itu ya teman-teman. Ini fungsi dari if ya. Tapi kalau perulangan tadi hanya dia melakukan perulangan terus-menerus seperti itu, tapi ini ada pilihan. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh tadi, misalkan di sini ya. Misalkan kita akan membuat backgroundnya berubah menjadi warna misalkan ya. Latihan ini kita coba ubah menjadi contoh. Nah, ini nanti kita ubah menjadi warna ya, misalkan ya, berdasarkan angka genap ganjil bisa jadi ya. Ya, di sini saya buat CSS dulu. Misalkan stylenya kita tulis di sini aja ya. Jadi nggak usah hubungkan dengan yang lain. Misalkan kita bikin warna baris. Nah, warna baris ini background colornya kita kasih warna silver. Hanya contoh ya, masih warna apapun boleh teman-teman nanti ya. Oke. Nah, pada bagian TR di sini kita bisa kasih warna, kita bisa kasih kelas warna baris ya, sesuai yang kita buat tadi. Kalau kita ingin membuat kelas kita kasih titik ya, tapi kalau ID kita kasih
tanda pagar ya di dalam HTML dasar itu ya. Oke. Nantinya pengennya warna baris ini ya, ketika dia ganjil kasih warna ini, tapi kalau genap kasih warna itu gitu ya. Pengen saya seperti itu. Jadi kita ada dua pilihan. Bentar, di sini jangan saya tulis dulu, ini saya jelaskan dulu. Jadi nanti ada dua kemungkinan ya. PHP TR yang atas. Ya, di sini kita kasih PHP lagi. Ya, if. Nah, perintah if di sini kita gunakan. If $i $B modulus 2. Modulus 2 itu habis dibagi 2 ya. Jika dibagi di modulus 2 hasilnya 1, berarti kan dia bilangan apa teman-teman? Ganjil ya. Kalau dibagi 2 hasilnya 1, misalkan 3 dibagi 2 hasilnya 1, sisanya 9 dibagi 2 sisanya 1 ya kan, hasilnya 4, 2 kali 4 hasilnya 8 ya, berarti kan nilainya 9. Jadi modulus ya, teman-teman pasti tahu modulus lah ya. Kalau hasilnya 1, nah ini kita lanjutkan gaya templating ya. Di sini ada titik 2, berarti nanti ada penutup and if, semacam seperti itu ya. Jika B ini dibagi 2 sisanya 0, TR-nya gunakan yang ini ya. TR-nya kita kasih kelas warna baris ya. Terus TR penutup ini kita hapus aja karena di bagian bawah sudah ada TR penutup ya. Oke, dan and if-nya TR yang ini pilihannya yang kedua ya. Ini kan if yang pertama. Kemudian if yang kedua atau else-nya kita bisa taruh di sini PHP else. Kita hanya kasih TR aja ya, tanpa menggunakan warna. Nah, else and if. Oke, sudah benar. Coba sekarang kita refresh. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi yang bilangan ganjil, bilangan ganjil ya, yang tidak habis dibagi 2, yang memiliki sisa 1, dia berwarna silver. Sedangkan yang selain itu kasih warna putih ya. Oke, ini perintahnya hanya seperti itu teman-teman. Ini ya. If $B jika di modulus 2 sisanya 1, kasih kelas warna baris. Warna barisnya tadi background colornya silver. Selain itu else, TR-nya kasih biasa. Atau kalau di sini mau dikasih kelas yang lain juga boleh. Misalkan kelasnya warna biru misalkan. Kita kasih di sini warna biru. Background color blue. Ya, seperti ini ya teman-teman. Oke, itu contoh sederhananya. Ya, baik, sampai sini bisa dipahami. Bila mana ada yang ingin ditanyakan, bisalah untuk bertanya, berdiskusi di grup WA. Ya, diusahakan di grup WA biar fast respon. Kalaupun mau disiakat, diusahakan nulisnya di dalam kolom komentar ya. Jangan di diskusi di bagian atas itu, apa yang Anda ingin di bagian postingan itu jangan ya, karena nanti akan membuat penuh ya video ini menjadi turun ke bawah. Oke ya, selain if ada ternary sebenarnya ya. Jadi kalau ternary di sini ada
beberapa ya if statement yang barusan saya jelaskan. Masih if statement, ternary operator, dia seperti ini teman-teman. Jadi ada 3 bagian. Bagian sebelah kiri ini untuk menyatakan value-nya ya. Terus jika posisinya benar, dia ada di bagian tengah yang ditampilkan, maksudnya Hebrew. Tapi jika posisinya salah, dia yang menampilkan bagian kanan ya, dipisahkan dengan tanda tanya dan titik 2, kiri, tengah, kanan ya. Jadi di sini merupakan suatu pertanyaan, apakah iya atau tidak. Apakah Anda lulusan SMA? Kalau jawabannya iya, nanti di sini akan muncul selamat, gaji Anda, gaji pokok Anda sekian ya. Terus apakah Anda lulusan SMA? Jika jawabannya tidak, mohon maaf, gaji Anda, gaji pokok Anda lebih rendah daripada lulusan SMA misalkan ya. Yang ini misalkan yang ditanyakan antara SMP dan SMA gitu ya. Atau apakah Anda sudah memiliki SIM? Ya, kalau jawabannya ya, berarti selamat, Anda boleh mengemudi di jalan raya. Kalau jawabannya tidak, ya berarti Anda tidak boleh mengemudi di jalan raya ya. Hanya seperti itu ternary. Kalau switch di sini juga ada. Switch itu sama seperti if else, cuma di sini dia ada pilihannya ya. Switch inisialisasi nilai, berapa nilainya yang dimasukkan di dalam variabel tersebut ya. Apakah A, B, C, D ya. Nilai itu harus mengandung case yang ada di dalamnya ya, case A, case B, case C. Kalau memilih case C, berarti dia akan menampilkan Anda lulus. Kalau dia memilih case D, berarti Anda tidak lulus ya. Jadi berapapun nanti yang dimasukkan ke dalam variabel tersebut. Kalau pilihannya nggak ada Pak di situ. Nah, kalau di dalam if else ya, di dalam if, untuk nilai selain itunya tadi disebutkan sebagai else ya kan. Kalau teman-teman ingat tadi, nilai akhirnya itu adalah else ya. Selain itu ya, jadi kalau nilainya tidak tercantum di bagian atas ini, berarti nilai Anda adalah E ya, selain itu. Nah, kalau di dalam switch case, else-nya itu disebut sebagai default. Maaf, warna ini ya, default ya. Jadi ketika Anda menginputkan nilai selain A, B, C, D, misalkan Anda menginput nilai E, F, ataupun angka 1, 2, 3, ataupun kombinasi huruf A, D, ataupun selain A, B, C, D ini yang ditampilkan, mungkin Anda salah jurusan. Atau nanti bisa teman-teman ganti menjadi Anda salah menginputkan nilai. Seperti itu. Oke teman-teman, sampai sekian untuk pertemuan hari ini, cukup panjang ya untuk pertemuan kedua di sini. Karena tadi contohnya terlalu banyak ya, intinya hanya ada di bagian awal tadi ya. Ada perulangan menggunakan for, do, dan juga do while. Kemudian pengkondisian ada if, switch case, dan juga ternary operator. Jangan lupa presensi disiakat seperti biasa. Saya Dedi Kurniawan. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.